Di suatu desa, hidup sebuah keluarga kecil yang rukun dan sederhana, tengah menyiapkan makanan untuk dimakan bersama. Sang ibu menoleh memanggil anak sulungnya, karena makanan hampir selesai disiapkan. Mendengar panggilan dari sang ibu, sang sulung yang biasa dipanggil Aso pun keluar dari kamar yang kebetulan sudah selesai menyiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk merantau. Melihat Aso yang masih berdiri, sang ibu memintanya segera duduk dan makan agar Aso tidak kesiangan untuk berangkat ke kota. Aso pamit kepada kedua orang yang paling ia sayangi. Tiba-tiba, sang adik menyeletuk dan memperingati Aso untuk selalu memberi mereka kabar. Aso, te kota tua usahai mana terasa mamo. Akare soko tak genna lubuntulu minasanno. Pak Buti, karena aku letonjak benar. Aso merasa tersentuh dan kembali bersemangat setelah mendengar wejangan dari sang ibu. Hingga Aso pun berangkat menuju ke kota dengan sepeda motor kesayangannya. Selama perjalanan, Aso merasa gugup sekaligus bersemangat akan perjalanannya ini. Selang beberapa jam di perjalanan, tibalah Aso di gerbang kota metropolitan, sekaligus kota terbesar keempat di Indonesia, kota Makassar. Tampak langit sudah gelap. Aso yang berhenti di tempat parkir samping gedung kos-kosan yang akan dirinya tinggali mulai hari ini. Hampir nyaman dengan kasur barunya, Aso tiba-tiba teringat kalau dirinya belum mengabari keluarganya bahwa dirinya telah sampai dengan selamat. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi dan Aso baru bangun. Dengan terburu-buru, Aso langsung menuju kamar mandi. Aso berpikir sudah telat untuk memasukkan lamaran kerja. Aso terlalu panik. Di kampung halamannya, aktivitas dimulai jam 7, padahal kenyataannya di kota metropolitan yang padat dan sibuk ini, jam kerja dimulai jam 8. Tapi denyut operasional baru benar-benar hidup 1 jam kemudian. Berkas lamaran pun kemudian dimasukkan ke beberapa perusahaan yang membuka lowongan kerja. Hingga waktu menunjukkan pukul 4 sore, Aso memutuskan untuk pulang. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Saking lelahnya, Aso tidak berpikir untuk makan dan memilih tidur. Bahkan, suara dering menandakan sebuah telepon masuk pun tidak dihiraukannya. Pandrita mengajak Aso untuk ikut mengumpul dengan beberapa penghuni kos di warung depan gedung kos. Aso mengiyakan ajakan pemilik kos yang tiba-tiba dan sudah larut ini. Aso melihat mereka yang memakai pakaian selayaknya anak kota, membuat hati kecilnya berdesir. Dengan senyum tidak enak,
Aso memperkenalkan dirinya serta asalnya dari mana. Keempat dari mereka pun ikut memperkenalkan diri, mulai dari Tian, kemudian Fadil, lalu ada Rani, dan terakhir ada Indri. Setelah adegan perkenalan tadi, Aso duduk dengan canggung. Mereka pun berbincang sampai lupa akan waktu yang makin malam ini. Pagi harinya, Aso dengan kondisi segar sedang bersiap untuk menuju perusahaan logistik untuk melakukan tahap wawancara. Disinilah Aso menunggu giliran untuk diwawancarai sesuai arahan staf resepsionis. Tiba gilirannya, Aso menjawab pertanyaan HRD dengan tenang dan optimis. Akankah Aso lolos di tahap wawancara ini? Tiba di hari pengumuman, Aso pun diterima dan mendapatkan pekerjaan. Hari pertama Aso bekerja di bagian pergudangan dan manajemen stok berjalan lancar berkat bantuan supervisor dari rekannya. Pukul 4 sore, sip Aso selesai. Telepon dari ibu masuk, membuat aktivitas Aso yang bersiap untuk pulang menjadi terjeda. Aso hendak menjawab telepon sang ibu, tapi terhalang karena rekan-rekannya tiba-tiba mengajak Aso untuk ikut dengan mereka, yaitu nongkrong setelah kerja. Aso mengiyakan ajakan rekannya dan berakhir tidak menjawab telepon ibunya. Dirinya berpikir akan menelpon ibunya nanti saja. Tampak suasana di rumah kampung halaman Aso. Terlihat sang adik sedang mengerjakan tugas dari sekolahnya, dan sang ibu duduk menonton televisi sembari menemani bungsu mengerjakan pekerjaan sekolah. Hingga sang ibu akhirnya bersuara. Ia meminta Ica untuk menelpon Aso. Ica mendengar itu kemudian menelpon sang kakak. Namun, teleponnya tidak kunjung diangkat. Ica pun misuh karena setiap kakaknya itu ditelepon, panggilannya selalu tidak aktif. Ica bahkan berpikir kalau Aso sudah melupakan mereka. Tetapi sang ibu memperingati Ica untuk tidak berpikir negatif terhadap sang kakak. Mungkin saja Aso sibuk, jadi tidak sempat mengangkat telepon. Mendengar ucapan sang ibu, Ica menghela nafas kasar. Sesibuk itukah kakaknya sampai tidak pernah menelpon mereka? Setidaknya menanyakan kabar ibu mereka. Rupa tawa penani sareni kesanangan, tena minang orang yang tina. Sang ibu tersenyum lembut dan memberitahu Ica untuk tidak berpikir negatif. Dan bagaimanapun itu, Aso tetap saudaranya. Ica kembali protes. Dirinya kesal. Bagaimana bisa ibunya berpikir demikian tentang anak sulungnya yang sudah sekitar 5 bulan tidak memberi mereka kabar. Sang ibu yang sejak tadi masih dengan senyum lembutnya, kini perlahan memudar. Mama!
Mama deh. Bodoh sekali kak. Dulu kupikir nanti pide bisa ji besok, tapi ternyata waktu tidak pernah menunggu kita. Terlalu sibuk kak dengan diriku sendiri, dengan pekerjaanku, dengan mimpiku, sampai-sampai ku lupa kalau ada kita mak, yang selalu tunggu kak cuman untuk kabarku. Sekarang tidak mau kak ulangi lagi, bakal selalu kak ada untuk Ica, untuk orang-orang yang masih ada di sini. Bakal ku jawab terus teleponnya dan ku dengarkan apa yang mereka katakan. Maaf dan terima kasih mak, tidak bakal kak ulangi lagi.